teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk hari ini dan besok ya. Jadi pada saat saya bahas ini sesi satu break ya. Tujuannya supaya setelah saya bahas, saya upload di YouTube sebelum penutupan. Anda bisa ambil keputusan apakah mau buy atau tidaknya seperti itu ya. Jadi ada yang sebelumnya mengatakan, lupa Suntar kok nggak dibahas di akhir video aja. Ya asumsinya dia kalau sudah hijau kan ya percuma telat gitu ya. Maksudnya dia yang belum naik gitu ya. Enggak, saya sih kalau prinsipnya sudah hijau ya sudah naik. Tapi kita lihat uptrendnya. Kalau uptrendnya masih bagus ya kenapa nggak buy lagi? Apalagi kalau dia breakout higher high, ya dia buy lagi ya. Buy high sell higher ya seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian atau ketinggalan seperti itu ya. Yang penting pasang trailing stopnya, stop lossnya. Saya pun selalu tegas di video saya katakan breakout higher high, uptrendnya masih kuat, masih bagus, tambah lagi. Perkara nanti dia gagal ya pasang aja trailing stopnya, stop lossnya. Karena nggak ada yang pernah tahu, nggak ada yang tahu ya. Setelah Anda beli bisa saja tiba-tiba turun bisa. Baik Anda dibeli di atas, di bawah maupun di tengah-tengah bisa. Siapa yang bilang nggak bisa turun? Ya, seperti itu ya. Karena semua kemungkinan bisa di pasar saham ya. Ya, oke berikutnya untuk saham bull. Saham bull ini memang fluktuasinya tinggi, tapi cukup menarik ya kalau yang berani spekulasi. Seringkali volumenya hilang ya. Saya ingatkan bull ini seringkali volumenya hilang, terus dia bisa tiba-tiba turun ya. Seperti ini ya. Jadi harus tahu ciri khasnya. Jangan-jangan nanti cuma nyalakan Pak Sunar gitu. Wah ini sesat videonya gitu ya. Nah, enggak, ini kan kalau dia naik tinggi kan 2 hari, kemudian besoknya turun bisa aja. Karena dia memang fluktuasinya tinggi, terus volumenya bisa tiba-tiba hilang. Nah ini ada apa Pak Sunar kok naik? Saya nggak tahu ya. Yang penting di sini saya bahasnya, Anda pasang stop lossnya di 122, mah kalau terlalu jauh ya Anda pakai acuan dari stop lossnya di sini sebelumnya ya. Ini kurang lebih areanya kalau kita lihat di low-nya di sini sekitar 132-an ya. Jadi kalau turun bayar 132, jual dulu 50%, turun bayar 122, jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya boleh. Ini agak jauh ya, MA20-nya di area sekitar 106 ya. Jadi kalau turun bayar 106, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya. Itu buy on weakness seperti itu. Kalau turun langsung Anda buy ya. Nanti ceritanya eh, takutnya uptrendnya selesai. Memang di sini sih ya, sudah terjadi ngomongnya gampang lupa Sunar. Ini turun ya kita buy aja murah. Buktinya dia naik tinggi higher high. Dia sudah terjadi gampang, tinggal tunjuk aja ya seperti itu. Coba kalau nggak Anda apa namanya seperti inilah kasusnya ya. Anda beli ke atas terus besoknya turun lagi ya pasti Anda diem aja nggak pergi ngomong-ngomong apa-apa ya seperti itu ya. Ya kalau dia naik lagi mungkin Anda pamer kemana-mana Anda belinya waktu di sini gitu ya. Anda pamerkan kemana-mana kalau dia naik. Coba kalau dia turun seperti ini. Sempat kena suspend juga kan seperti itu ya. Maka turun lagi low-nya dalam ya. Anda pasti nggak berani ngomong apa-apa ya seperti itu. Nah, memang kadang-kadang belinya itu tunggu konfirmasi. Tunggu kalau dia balik ke arah ke atas lagi. Ya seperti itu ya. Nah, ini kalau dia breakout lagi naik ke atas 145, boleh nggak Pak Sunar tambah lagi atau average up? Boleh. Yang belum punya mau buy silakan target price berikutnya 149, naik ke atas 149, target berikutnya 163. Kemudian berikutnya lagi di sini saya gambarkan em, di 182 naik lagi ya berikutnya lagi gampangnya sini 196 ya sendiri ya. Uptrendnya masih bagus jadi masih bisa naik lagi. Nah perkara nanti tiba-tiba dia gagal turun lagi ekornya panjang ke atas seperti ini ya siapa yang tahu. Yang penting kan kita pasang trailing stopnya, stop lossnya. Kan sudah saya gambarkan juga untuk supportnya. Kalau dia turun di mana ya Anda tinggal pasang aja. Kalau gagal ya memangnya salahnya Pak Sunar. Ya enggak lah, pertumbuhan saya adalah programnya di trend, uptrendnya masih bagus, ya MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Kalau takut ketinggian atau ketinggalan terus ya lebih baik pilih saham yang lainnya atau belinya bertahap atau tunggu koreksi. Seringkali saya sebutkan seperti itu ya. Tunggu buy on weakness di 122 atau 106. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Nah, PTRO. Tadi ada yang tanya ke saya di grup, kira-kira bagaimana Pak Sunar pergerakan harganya setelah cuan akuisisi PTRO? Ya, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena kalau kita bicara mengenai harga, itu menurut hukum demand dan supply. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang masih tertarik untuk mengangkat harganya, ya dia akan naik lagi. Tapi saya sekarang, secara gampangnya saya lihat dari MA20-nya. Ya, ini area buy and sudah saya gambarkan, ada 3 area, 6.000, 5.400, dan 4.980. Jadi kalau yang sudah ngikutin 6.000 ya harusnya sudah buy untuk PTRO ya. Tapi kalau misalnya sudah punya, ya jangan lupa pasang stop loss-nya agak jauh memang ya, di 5.400 di sini ya gambar saya. Kalau dia turun banyak 5.400 jual dulu. Memang fungsinya ganda ya. Kalau sudah punya, kalau turun ya stop loss. Tapi kalau belum punya, ya tetap belum buy. Kalau sudah naik, rebound mantul ke atas, kita berusaha buy. Hanya bertahap aja ya seperti itu ya. Naik lagi ke atas 6.000, kita tambah lagi, average up. Naik ke atas 350, tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau trading memang gampang, acuannya tinggal support resisten ini aja. Kalau naik ya kita tambah lagi selama uptrendnya masih bagus ya. Seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya Soci, katanya sih sentimen fundamentalnya atau apa
Saya sih nggak tahu ya. Anda cek sendiri beritanya. Ada apa kok? Emiten pelayaran naik semua ya. Ya seperti itu. Saya belum cek beritanya. Kalau Anda tahu tinggal tulis aja di kolom komentar karena apa gitu ya. Misalnya dia diakuisisi asing atau merger atau aksi korporasi atau memang profitnya naik atau karena ada apa penerbitan obligasi sehingga harga sahamnya harga naik ya atau karena repo ya kita nggak pernah tahu. Saya punya pasang trailing stopnya paling dekat 192. Kalau terlalu dekat pasang di 186, maksimum stop lossnya ya pakai acuan dari low-nya hari ini 181 ya. Itu maksimum stop lossnya. Jadi sudah punya jangan lupa pasang pengamannya di 192 paling dekat ya. Kalau terlalu dekat ya 186 dan 181. Yang mau buy sekarang langsung boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja tetap pasang stop lossnya 186 dan 181. Nanti kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, tengah-tengahnya antara 202 sampai 200-an ya. Saya kasih gambaran 200 saja lah ya. Pak gambaran sini memang ini hanya di 202. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 200, Anda boleh tambah lagi, boleh yang sudah punya average up ya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan naik ke atas 208 tambah lagi. Jangan takut ekor panjang ke atas ya. Memang inverted hammer ekor panjang ke atas itu memang risiko pembalikan arah balik lagi ke bawah lagi ya. Tapi nggak selalu. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ya dia akan membentuk higher high lebih tinggi lagi ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya, tinggal ikutin aja naik tambah lagi turun ya pasang stop lossnya. Udah gampang ya seperti itu. Oke berikutnya OASA. Nah OASA ini saya juga nggak kenal emitennya. Kalau mau buy saya gambarkan dulu untuk support resistennya. Ini kalau kita lihat high-nya di 157. Dia masih menguji high-nya 157. Dia sideways-nya sebelumnya di 129 sampai 157. Yang mau buy, ya Anda bisa buy on weakness kurang lebih di area ini ya. MA20-nya sekitar 140. Jadi kalau dia turun buy 140, Anda jangan langsung buy. Tunggu dia berhasil rebound mantul ke atas. Itu yang buy on weakness kalau dia koreksi ya. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 157 saya tegaskan bilang boleh buy. Ya kalau takut-takut ya Anda tunggu buy on weakness saja atau kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya aja lah daripada nanti jadi beban mental ya kan pikiran terus ya. Oh, Pak Sunar gimana ini naik atau turun naik turun nggak tahu ya gitu ya. Ya jadi beban mental ya pilih saham yang lainnya aja atau tunggu buy on weakness saja. Seperti itu ya. Nah setelah 157 maka target berikutnya kalau kita lihat ini kurang lebih area resistennya di 195. Kalau misalnya terlalu jauh seperti ini ya kita bisa gambarkan di tengah-tengahnya lah kalau mau digambarkan ya. Nah kalau bingung gambarkannya gimana Pak Sunar ya kita ambil acuan dari swing low dan sebelumnya di sini kurang lebih ya saya pakai acuan di sini lah 176. Naik ke atas 176 kita tambah lagi average up target berikutnya 195 ya seperti itu. Nah setelah 195 target berikutnya di mana? Ya terserah sih Anda bisa pakai acuan di sini. Ini swing hanya di 224 sebelumnya ya. Kemudian berikutnya lagi ini pakai acuan high yang terdekatnya setelah dia ekor panjang ke atas ini kan high sebelumnya di 264 ya. Jadi saya gambarkan 264 di sini. Itu setelah 224 target price-nya 264. Jadi cara tradingnya gampang. Breakout 157 kita buy tambah lagi, naik ke atas 176 tambah lagi. Nah, take profitnya kapan Pak Sunar ya? Misalnya kalau dia naik ke atas 176 kita tambah lagi, breakout 195 kita tambah lagi. Tetapi dalam perjalanannya dia gagal turun banyak 192 ya jangan lupa pasang stop loss-nya. Jadi setelah Anda beli kalau dia breakout ya Anda pasang stop loss-nya langsung ya. Bukan karena uh, kemudian Anda lihat harganya turun terus Anda pasang trading stop-nya atau stop loss-nya enggak. Jadi setelah Anda beli Anda langsung pasang ya seperti itu. Kalau gagal dia akan jual. Ya seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya TPMA ini lumayan menarik, volumenya tiba-tiba naik, tetapi kita nggak harus selalu lihat volumenya ya, karena kalau kita lihat kadang-kadang volumenya bisa naik tinggi, kemudian besoknya hilang volumenya ya, seperti itu ya. Nah di sini dia akan membentuk pola akan ya, terlihat seperti rounding bottom di sini ya. Jadi kalau dia breakout ke atas, ini targetnya bisa lumayan tinggi ya, seperti itu ya, kenaikannya ya. Kalau diukur dari patternnya dari rounding bottom ini ya, maka target price berikutnya di sini adalah kurang lebih sekitar 1000 ya, seperti itu ya, 1000 ya. Jadi ini masih bisa breakout lagi, masih ada peluang. Kalau mau buy, buy-nya bertahap aja. Kalau sudah punya, Anda pasang stop loss-nya. Kalau kita lihat di swing low-nya kan agak jauh di sini ya. Swing low-nya di sini 665. Tengah-tengahnya kalau Anda mau pasang stop loss-nya, Anda bisa pasang di area sekitar sini ya. Ini pakai acuan 700-an. Jadi kalau turun banyak 700, jual dulu sebagian, turun banyak 665, agak jauh ya. Jual dulu semuanya. Tapi kalau dia berhasil naik lagi, high-nya hari ini kalau kita lihat di 770, Anda mau tambah lagi, average up silakan. Kalau dia breakout ke atas 775 permukaan dari rounding bukan 790 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 790 permukaan dari rounding bottom ini dia masih bisa naik lagi ke 1000. Nah, seperti itu ya. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian karena uptrend-nya masih lumayan bagus ya. Dia cenderung sideways tapi kalau dia breakout dari
rounding bottom ini kita boleh buy up ya, average up atau tambah lagi ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk emiten Toba. Toba masih bagus uptrendnya, sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya. Naik ke atas 290, Anda mau tambah lagi boleh, terus naik ke atas 320, tambah lagi, pasang trade stop-nya atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Mau tunggu buy on weakness, tunggu di 250, kalau nggak dikasih, paling dekat ya di 290 atau 272 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Turun langsung buy itu bukan buy on weakness, tapi ceritanya tangkap bisa jatuh. Nah, kalau dia naik lagi ke atasnya 310, kita tambah lagi, breakout ke atas 320, tambah lagi, naik ke atas 352, maka target price berikutnya ini lumayan jauh juga ya, 352, target berikutnya bisa sampai 390 ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ya dia bisa sampai 450 ke atas di sini ya, 436, kemudian kalau naik lagi ini di sini bisa sampai 480. Jadi Toba ini masih bisa naik lagi, masih bisa, cuma katanya sih ini saham repo Pak Sunar ya, saya nggak tahu ya. Nah, tapi kalau ada tahu silakan tulis kolom komentar. Apakah ada aksi korporasi saya nggak tahu juga ya. Saya nggak cek beritanya ya seperti itu ya. Bukan saya nggak lihat beritanya, beda. Saya nggak cek beritanya ya seperti itu ya. Saya nggak tahu ya ada apa ya. Saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Kalau uptrend masih bagus, harganya masih di atas SMA 20-nya ya masih oke ya. Apakah naik karena dividen dan lain-lain saya nggak tahu ya juga seperti itu ya. Anda cek sendiri, itu tugas Anda ya. Jadi berikutnya saya bahas Inco. Inco masih downtrend. Kenapa dibahas lagi Pak Sunar? Karena dia lumayan menarik akumulasinya, walaupun volumenya melandai ya. Ini kalau misalnya mau buy, saran saya masih belum, tetap sama ya. Mau buy paling cepat tunggu naik ke atas 480. Karena untuk Inco ini, selama dia masih di bawahnya 5.000 masih resiko. Jadi istilahnya itu don't push your luck ya. Jangan memaksakan diri buy sekarang, tunggu naik ke atas 480 paling cepat ya. Atau sebaiknya tunggu naik ke atas 5.000 lebih amannya. Karena kalau masih di bawahnya 5.000 masih resiko. Sama dengan seperti ASI ya, saham favorit saya yang saya buat video all in sebelumnya ya. Nah itu masih di bawah 6.000 untuk sama ASI masih lesu, masih resiko. Dia masih bisa breakdown supportnya. Tapi kalau mau koleksi ya boleh aja. Begitu ya. Nah ini untuk Inco juga lebih baik tunggu aja naik ke atas 480 ya. Seperti itu kita berusaha beli. Kalau sekarang masih belum. Ya, masih resiko. Ini pun sebelumnya pernah tembus MA20-nya, kemudian dia besoknya langsung drop lagi ya. Karena arahnya masih ke bawah, MA20-nya masih mengarah downtrend. Jangan asal dipotong ke atas langsung kita hajar sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi kalau masih mengarah ke bawah ya lebih baik jangan terlalu banyak ya, tunggulah ya. Tunggu 1 2 titik di atasnya lagi, kalau dia naik lagi ya kita tambah lagi ya. Banyak bertahap ya, kurang lebih cukup. Berikutnya MPMX, ini biasanya tipe saham yang ada aksi korporasi naik atau ada berita dia bakalan bagi dividen lagi. Biasanya bagi dividennya lumayan tinggi ya. Saya nggak tahu ya apakah dia ada aksi koperasi yang bagi dividen tinggi lagi tahun depan atau yang akan datang. Saya nggak lihat beritanya. Ini kalau kita lihat dari acuan yang terdekatnya, high-nya di 1.055, area supportnya sekitar 1.000. Jadi dia di tengah-tengahnya antara 1.000 dan 1.055. Yang mau buy on weakness yang mungkin bisa tunggu di antara sekitar 1.000 sampai 1.030-an ya. Jadi kalau turun di bawah 1.030 jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah kalau buy on weakness kita nggak dikasih, kita buy high sell higher atau buy on breakout. Ketika dia breakout ke atas 1.055 kita buy, target price berikutnya di sini di 1.095. Kalau dia naik lagi ini targetnya berikutnya di 1.125. Kemudian berikutnya lagi kalau kita lihat ini lumayan jauh ya. Kalau kita acuan dari swing di sini, ini setelah 1.125 itu bisa ke 1.205 ya naiknya. Jadi intinya di sini untuk MPMX masih di bawah 1.055 masih resiko, jangan terlalu agresif ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, pasang automatic order buy ya. Kalau naik automatic order buy. Jadi naik ke atas 1.055 buy, naik ke atas 1.095 tambah lagi average up ya seperti itu ya. Nah, ada yang tanya sebelumnya average up itu gimana sistemnya Pak Sunan? Yang misalnya kalau Anda pertama belinya 25 lot, kalau average up Anda itu pakai sistem square sama ya, 4 kali ya. Jadi pertamanya anggap aja 25% masih 25 lot. Kalau dia naik lagi, Anda tambah lagi 25% ya berarti 25 lot lagi ya. Kalau naik lagi ya 25% lagi, 25 lot. Jadi totalnya dari lot yang Anda rencanakan itu 100 lot ya. Berarti 25 naik lagi tambah lagi average up 25, 25 seterusnya sampai 100 ya. Jadi 25% sampai kurang lebih seperti itu ya. Sampai target price-nya kalau 1.205 tercapai ya, kalau mau tambah lagi ya silakan resize istilahnya. Resize position Anda ya silakan ya. Kurang lebih cukup ya. Ini totalnya ada 16 saham sudah saya bahas. Bagian pertama saya bahas 8 saham, BBRI, TPIA, SMDR, Temas, BMRI, Brand, CMNT dan UNTR ya. Kemudian saya bahas Bull, PTRO, Suci, Oasa, TPMA, Toba, Inco, MPMX. Jadi untuk periode tanggal 21 Desember ini masih sesi 1 break. Sudah mulai ya 135 ya. Tadi mulai waktu saya bahas masih sesi 1 break. Nah, ini nanti sudah selesai saya post, Anda bisa nonton.
ada keputusan mau buy atau tidaknya sesuai dengan yang saya bahas ya. Kurang lebih cukup sekian. Terima kasih banyak. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Lihat bagian pertama, klik linknya di video deskripsi Pak ini ya. Sekalian nonton ya. Sebelum penutupan. Terima kasih. Tetap semangat.